Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Jeneponto, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jeneponto, yang kami hormati Forkopimda atau yang mewakili Bapak Sekda, yang kami hormati pimpinan OPD, pimpinan cabang Dompet Duampah Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Hupas, Bapak Ibu tamu undangan, para santri, dan seluruh orang tua wisudawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya untuk kita semua, serta salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Acara peresmian Pondok Pesantren Rodotul Hufal dan wisuda santri Quran Senin 24 Oktober 2022 dimulai. Untuk itu, mengawali acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Riri. Dengan hormat disilakan. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar segala hal yang kita hajatkan dan kita ikhtiarkan dapat dilancarkan, diijabah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bermunajat dalam doa bersama dipimpin oleh Ananda Irwansyah. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar acara pada hari ini dapat berjalan dan lancar dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, pada hari yang penuh berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rawdatul Huffaz Jeneponto beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, sehingga pada hari ini dapat terlaksana acara peresmian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rawdatul Huffaz Jeneponto sekaligus wisuda tahfiz 1 santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rawdatul Huffaz Jeneponto. Ya Rabbana ya Karim, kebahagiaan yang begitu besar kami rasakan atas kuasa kasih sayang-Mu. Pondok kami bisa berdiri dan nampak saat ini, maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu, berkahilah pesantren kami ini, jagalah orang-orang di dalamnya, berilah pahala terbaik untuk orang-orang yang membantu kami, baik pikiran, tenaga maupun harta benda. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu cinta dengan Al-Quran, mencintai Ahlul Quran dan seluruh yang berhubungan dengan Al-Quran, serta mampukan kami membaca setiap pagi dan malam, memahami, mengamalkan dan mentadabburi isinya. Jadikanlah generasi-generasi kami sebagai generasi Qur'ani, sehingga akan lahir ulama-ulama yang besar, pemimpin-pemimpin yang besar, pengusaha-pengusaha yang sukses, dan pengajar-pengajar yang profesional. Ya Wahhab, ya Razak, ya Sami, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa hamba-hamba. Kabulkanlah segala permohonan baik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rawdatul Huffaz Bapak Kiai Abdul Rahman R. Al-Hafidz SBDI MPDI, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus Bapak Bupati Kabupaten Jeneponto yang alhamdulillah begitu bersemangat dengan undangan kami untuk datang menghadiri peresmian. Ya memang karena saya mesti mengundang Bapak Bupati karena masjid ini terbentuk berdiri atas fondasi awal dari Bapak Bupati Jeneponto. Tepuk tangan. Bapak Wakil Bupati yang dari muda sampai sekarang tetap ganteng.
Bapak Ketua Yayasan Masjid Agung, seorang ketua yang bagi saya adalah seorang guru dan juga sebagai seorang sahabat. Beliau sangat berjasa juga dalam pendirian pesantren Rodotul Hufaz ini. Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Ibu Kanjari, Bapak Sekda, Masya Allah, syukran jazakallah Bapak Sekda, yang acara ini, kegiatan kita hari ini dirapatkan di ruang Sekda, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Kemenak, Bapak ini satu kampungku, Bapak Haji Basir Buhari, bagaimanapun juga beliau adalah satu kampung dengan saya. Ya, terima kasih banyak Bapak Kemenak, Bapak Ketua PCNU Kabupaten Jeneponto, Bapak Camat, Bapak Ibu sekalian yang hadir, teman-teman dari PGRI, teman-teman dari pengawas, dari FHQ, salam FHQ. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terus wabil khusus untuk orang tua santri yang akan diwisuda. Anak-anakku sekalian, para wisudawan yang dari kemarin sudah berlatih untuk menampilkan kegiatan yang paling maksimal. Alhamdulillah, kita saksikan Bapak sekalian. Ini panggung ini adalah hasil kreasi mereka. Saya cuma melihat-lihat. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengucapkan syukran jazakumullah ahsanal jaza. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa biqudunikum. Terima kasih banyak yang terhingga atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak Ibu sekalian. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, sebagai ketua pimpinan atau bukan, saya sebagai pelayan daripada pesantren Tahfidz Rodotul Hufaz Kabupaten Jeneponto ingin mengucapkan terima kasih terhingga kepada semua hamba Allah yang telah membantu kami, baik itu membantu dari segi pikiran, ide-ide, saran, yang membantu kami dengan tenaganya, dengan waktunya, yang membantu kami dengan hartanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin 2 hari yang lalu di pesantren ini kita adakan simaan Quran 30 juz tanpa melihat Al-Quran, dimulai daripada subuh dan kita khatamkan Isya. Sebelum Isya ditutup dengan doa yang Bapak Ibu saya ingin sampaikan bahwasanya di dalam doa-doa para penghafal Quran di tempat ini, di situ ada nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu yang punya andil pada pembangunan pesantren ini. Mudah-mudahan doa-doa itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin tak lupa berterima kasih kepada guru saya, guru kita semua, Bapak Al-Ustadz Imam Al-Faruq. Beliau lagi ngadem di dalam. Itu guru saya dan guru kita semua. FHQ di Kabupaten Jeneponto dibawa oleh beliau ke Jeneponto. Kemudian di Jeneponto di Sulawesi disambut oleh saudara saya Abang Andrian Syah, mantan pimpinan cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan yang sekarang bertugas di Jawa Barat. Beliau berdua datang dari Jawa Barat, dari Bandung, datang dari Jakarta ke sini, meninggalkan semua kesibukan-kesibukannya, meninggalkan segala aktivitasnya di sana demi untuk peresmian pesantren ini. Terima kasih Bapak Ustaz. Bapak sekalian, juga saya sampaikan bahwa pesantren ini berdiri atas adanya musyawarah resolusi Muharram. Saya ingin sedikit berbicara Bapak Bupati, Bapak Wakil. Bahwasanya pesantren ini kami dulu numpang di 2 tempat, yang terakhir di Ruko. Selama beberapa tahun kami numpang di Ruko. Bapak Ibu tahu kalau Ruko jendelanya hanya di pintu saja depan dengan belakang. Kiri kanan tidak ada jendela, di atas tidak ada jendela. Di situ anak santri hidup, makan, tidur sebanyak 40-50 orang. Yang akhirnya kemudian di antara mereka karena keadaan yang kurang memungkinkan, banyak yang jatuh sakit. Tetapi mereka sakit, mereka tidak putus asa, mereka tetap datang. Mereka makan seadanya. Ketika datang hujan berhari-hari, air naik, mereka sementara tidur Bapak sekalian, udah mereka bangun mengungsi, pindah ke lantai 2. Atas hal inilah Bapak sekalian, kemudian beberapa teman, kemudian kita bermusyawarah bagaimana caranya supaya pesantren bisa berdiri. Saya tidak mungkin membiarkan santri-santri ini hidup menderita seperti begitu. Akhirnya saya kemudian mengajak teman-teman dan dibantu oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Karim Beso. Kemudian kita musyawarah dan diputuskan
tanggal sekian akan dibuat pondasi pesantren. Dengan dana waktu itu Bapak sekalian hanya 200 juta. Sementara di pikiran saya pondasinya harus untuk 2 lantai. Yang kira-kira kalau 200 juta tidak cukup. Maka kami dengan santri mengadakan zikir, wirid-wirid, doa mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dengan ketukan pintu langit ini kemudian Allah juga mengetuk pintu hati orang-orang beriman yang baik-baik di seluruh dunia. Dan alhamdulillah dalam jangka 1 tahun berdiri gedung ini, kemudian di tahun sementara masih dalam pengerjaan, teman-teman dari Dompet Du'afa dengan segala usaha yang maksimal, mereka kemudian menggalang dana, ya, mengajak semua orang-orang muslim, orang-orang muhsinin yang baik-baik. Akhirnya terkumpul dana sekian ratus juta untuk membangun masjid, dan pada waktu itu peletakan batu pertama diletakkan oleh Bapak Bupati kita yang sangat kita cintai bersama. Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan saksikan anak-anak kita di wisuda. Mereka ada yang hafiz 30 juz. Mereka hafiz 30 juz. Ada yang hafiz 20 juz. Ada yang hafiz 10 juz, 5 juz dan 1 juz. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini ingin supaya anaknya seperti begini. Saya yakin seperti itu. Dan alhamdulillah di bagian kanan saya ini ibu-ibu sudah berbaris. Mereka adalah orang-orang tua santri yang insya Allah kelak di hari kiamat akan dipakaikan mahkota oleh anak-anak mereka yang hafid-hafid Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang orang tua yang anaknya menghafal Quran di dunia ini, maka kelak nanti di akhirat dia akan dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cahaya mahkota itu lebih terang dari cahaya matahari. Andai kata matahari itu diletakkan dalam rumah kita masing-masing. Bapak sekalian, mungkin ada yang mengatakan saya anakku sudah tidak ada, saya ponakanku sudah tidak ada, saya ingin seperti mereka. Gampang Bapak sekalian, mari kita bantu mereka-mereka yang menghafal Quran. Bapak sekalian, kita misalnya menoleh ke belakang di masjid, alhamdulillah bagian dalam sudah selesai, di luarnya belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena untuk menyelesaikannya yang belum ada. Bapak sekalian, di depan kita sebelah sana mungkin tertutupi sedikit. Sebenarnya saya bilang jangan ditutupi, itulah adalah dapur santri. Dapur di mana anak-anak penghafal Quran ini menghafalkan Quran. Di situ mereka masak, di situ mereka membagi nasi. Udah mereka cuma duduk bersimpu di teras-teras tempat ini. Dari situlah hadirnya jemaah sekalian, bantuan-bantuan Bapak mengalir. Saya katakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sepeser 100 rupiah atau 5 rupiah bahkan 1 rupiah, bapak-bapak yang bantukan ibu-ibu yang membantu pesantren ini, yang dimakan oleh mereka penghafal Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran 1 huruf, pahala untuk mereka 10, maka pahala untuk bapak-bapak ibu-ibu yang menyumbang di tempat ini juga mendapatkan 10 dari setiap huruf yang dibaca. Bapak sekalian, saya selain mengetuk pintu langit juga ingin mengetuk pintu hati bapak-bapak ibu sekalian. Tuh ada lahan amal untuk akhirat Bapak sekalian. Siapa kira-kira yang siap menyelesaikan tempat itu? Dapur santri, dan insya Allah di belakang juga ada masjid yang belum selesai. Ada lahan untuk akhirat. Kita akan memetik pahala ini nanti di akhirat. Siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang siap untuk menyelesaikan masjid itu? Kami alhamdulillah sudah berusaha, ya, dengan doa dan usaha. Tetapi insya Allah doa dan usaha kami tidak akan berhenti. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, di dalam hatinya sudah ada niat untuk menyelesaikan apa-apa yang belum selesai di tempat ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang terakhir, terima kasih ingin saya sampaikan kepada yang memberi wakaf tanah ini. Saya dapat pesan untuk tidak menyebut nama. Di sini saya tidak akan menyebut nama, tapi dalam doa-doa yang saya lantunkan, insya Allah orang-orang yang mewakafkan tanah ini di sini, tanah di depan 2, boleh saya sebut namanya? Saya dapat pesan untuk tidak disebutkan nama. Cukup saya dan santri dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tanah ini adalah tanah wakaf dari seorang hamba Allah. Di luaran sana ada 2 tempat, kiri dan kanan jalan, itu juga adalah tanah wakaf. Wallahi demi Allah, saya akan bersumpah kepada Allah, doa-doa semua santri yang ada di tempat ini, orang yang mewakafkan tanah di tempat ini, di tempat yang akan ditempati santri kemudian pesantren, kami doakan mendapatkan tanah seluas mata memandang dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Syukran, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau saya berbicara terlalu lama Bapak-Bapak sekalian, mungkin saya akan tidak tahan, karena
karena sebentar lagi akan ada wisuda santri. Sekali lagi saya mengucapkan syukran, jazakallah, terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak ya Allah, syukran. Terima kasih banyak ya Allah. Allah yang menjadi saksi atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya sambutan pimpinan cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan, Bapak Rahmat HM, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Jeneponto, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Jeneponto, yang kami hormati Forkominda yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, yang kami hormati para kepala dinas dan segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, dan yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Hufaz dan manajemen, dan yang kami hormati para tamu undangan, orang tua santri dan hadirin sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita perlu untuk bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran kita di sini bukan hanya untuk menghadiri sebuah proses peresmian pondok pesantren penghafal Quran, tapi juga kita hadir di sini diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan untuk melihat kemuliaan dari para penghafal Quran. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama, mulianya Al-Quran, mulianya tangan orang-orang yang hadir di sini yang turut mewujudkan pondok pesantren ini. Salam, salawat dan salawat atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi role model kita dalam beribadah, dalam mengerjakan semua aktivitas kita, dalam segala hal di dunia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah diungkit sedikit sejarah dari berdirinya pondok pesantren ini. Tapi kalau kita memperhatikan beberapa waktu sebelum adanya musyawarah itu, saya rasa ini adalah mimpi dari pimpinan pondok pesantren ini untuk memuliakan para penghafal Quran dengan menyediakan tempat terbaik. Dan kalau saya dengar dari cerita beliau, dulu beliau hanya memandang lahan ini dan mengimajinasikan, berandai-andai, bermimpi bahwa suatu hari pondok pesantren ini akan berdiri dengan megah, akan memberikan tempat teduh kepada para penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah mimpi itu sedikit demi sedikit terwujud, dan pada hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana pondok pesantren ini meskipun belum 100% selesai, tapi sudah bisa memberikan tempat yang nyaman bagi para santri-santri penghafal Quran. Dan ini juga baru kali pertama saya menghadiri sebuah peresmian pondok pesantren yang Masya Allah luar biasa, dan kolaborasinya dengan banyak pihak itu sangat terlihat, terutama dengan pemerintah daerah. Ini salah satu peresmian pondok pesantren yang menurut saya sangat megah dan ramai dukungan.
sesuai dengan konsep kolaborasi di pemerintahan, ada yang namanya kita konsep pentahelix, di mana masyarakat patungan untuk membangun pesantren dan masjid ini, kontribusi pemerintah juga ada di sana, lembaga dan yayasan-yayasan lain juga hadir di sana, dan semua elemen masyarakat mendukung pembangunan pesantren ini. Alhamdulillah. Dan dompet duafa sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini juga adalah satu hal yang menjadi visi kita. Bagaimana dompet duafa turut membangun peradaban umat melalui program-program dakwah dan pendidikan. Karena kami percaya bahwa umat Islam ini akan berdaya, akan kuat, akan menghasilkan generasi-generasi yang cerdas dan berkarakter, itu melalui pendidikan Al-Quran. Dan bukan hanya di pondok pesantren ini, dengan program FHQ yang sudah semakin besar, menjadikannya program belajar Al-Quran untuk orang dewasa yang terbesar di Indonesia Timur saat ini, menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain supaya memiliki masyarakat yang begitu cinta dan tidak pernah berhenti belajar Al-Quran. Dan kami rasa mimpi-mimpi dompet duafa bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jeneponto itu bukan hanya sebatas pendirian pondok-pondok pesantren seperti ini atau masjid-masjid seperti yang ada di belakang kita, tapi masih banyak mimpi-mimpi lain yang kita ingin wujudkan bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti juga kita ingin mewujudkan keinginan dari Bapak Bupati untuk memiliki kampung Quran di Jeneponto, yang insya Allah nanti lokasinya di Teteh Batu. Kita sudah membuat side plan-nya, dan insya Allah mimpi ini kita wajib dan kita harus dukung bersama-sama supaya lebih banyak lagi masyarakat yang betul-betul dekat menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah nanti juga dengan PGRI kita akan membuat program-program pendidikan untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita. Dan ini juga adalah mimpi-mimpi yang sepatutnya kita dukung bersama. Karena ini adalah hal-hal baik. Hal-hal baik yang akan memajukan generasi kita, memajukan bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, para santri dan para orang tua santri, hari ini meskipun kita di tengah terik matahari, tapi begitu sejuk terasa ya. Begitu sejuk terasa suasana di siang hari ini dengan kehadiran para penghafal Quran yang insya Allah nantinya dengan sedekah kita, dengan wakaf kita, dengan donasi kita akan menyejukkan kita sampai di akhirat kelak. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kehadiran kita di sini juga menjadi satu catatan bahwa kita turut menyaksikan para penghafal Quran ini dan kita turut mendukung mereka untuk belajar. Dan insya Allah semoga anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi penerus-penerus para tahfiz yang hadir di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya bersama kita menyaksikan peresmian Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudatul Hufal oleh Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, didampingi oleh pimpinan cabang Dompet Duafa dan pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Hufal yang ditandai dengan pembukaan tirai selubung. Untuk itu, mohon berkenan agar dapat mengambil tempat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pimpinan Dompet Duafa dan pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Hufal. Dengan hormat disilakan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, segera kita saksikan prosesi peresmian Pondok Pesantren Rodotul Hufaz oleh Bupati Jeneponto. Ya, saya minta kita semua ya sama-sama membacakan basmalah setelah hitungan ketiga. Jadi saya hitung 1, 2, 3, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bisa? Terima kasih. Tak kena kira-kira. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti Pesantren Tahfizul Quran Rodotul Hufaz oleh Bapak Bupati Jeneponto. Terima kasih pada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta seluruh pejabat yang mendampingi. Selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Takbir! 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 Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rodotul Hufaz Jeneponto. Untuk itu kami persilahkan untuk yang akan membacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rodotul Hufaz Kabupaten Jeneponto nomor 01.005/INS garis dasar PPTKI RH garing 10/2022 tentang wisudawan Hifdzul Quran 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz perdana
Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal Jeneponto tahun 2022. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menimbang bahwa mempercepat pertumbuhan dan populasi hufaz dan mendukung suksesnya program 1000 hafidz pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai bukti nyata bahwa demi terselenggaranya hal-hal di atas, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal mengimplementasikan visi terciptanya umat cinta dan ahli Quran melalui hafizah berakhlak mulia, unggul, mandiri dan bertanggung jawab. Mengingat undang-undang pendidikan yang berlaku di Indonesia, memperhatikan program yang telah ditetapkan oleh sistem Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal, menetapkan 1. Keputusan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal Jeneponto tentang nama-nama santri yang berhak mengikuti wisuda 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz tahun 2022. 2. Bahwa nama-nama santri yang tercantum dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai peserta wisudawan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz tahun 2022. 3. Jika di kemudian hari terdapat keluaran dalam surat keputusan ini, maka akan diperbarui sebagaimana mestinya. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Jeneponto 22 Oktober 2022. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal Jeneponto, Kiai Abdul Rahman R. SPI MPDI Alami. Lampiran surat keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal Jeneponto nomor 01.005/NS garis datar PPTQRH garing 10/2002 tentang nama-nama wisuda 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz perdana Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Hufal Jeneponto tahun 2002. Golongan 1 juz. Yang pertama, Rahmat bin Hamzah, Putra Anugrah bin Muhammad Saleh, Nadil Nur Hilal bin Kasman, Abbas bin Abdul Karim, Imran bin Zainuddin, Muhammad Al-Ikram bin Syarifuddin, Dzul Jalali wal Ikram bin Sirajuddin, Muhammad Fauzan bin Muhammad Saleh, Fajri bin Kamaruddin, Muhammad Fadli bin Negasing, Zulkifli bin Haji Muhammad Irsan, Alim Bahri Syam bin Syamsuddin, Muhammad Alif bin Syahrir, Nur Alam bin Hayruddin, Ahmad Nur bin Suwardi, Adil bin Salahuddin, Muhammad Ishaq Ibrahim bin Ibrahim, Muhammad Nabil bin Juasing, Abdul bin Asdar, Muhammad Ilham Munawar R bin Abdurrahman R. Golongan 5 juz. Wisnul Haryadi Saputra bin Zaidil Amin, Ahmad Razak Al-Hamani bin Sudirman, Amirul Akram bin Lilian, Muhammad Fadli Harmar bin Haris, Ahmad Fadli RM bin Haji Raja Muda, Muhammad Gibran Azwan bin Irfan, Muhammad Nur Qadar bin Uddin, Nuzul Qadri Saleh Rahmatullah bin Tihad, Ikhar bin Tahir, kemudian Suhabid bin Pakar, Yardi bin Safaruddin, Rahmat Syah Hidayat bin M. Nasir, Muhammad Yusri bin Sakir, Bakri Wahid bin Ramli, Harun A.R. Rashid bin Lilian, dan Nasir bin Salulu. Golongan 10 juz. Nur Hadi bin Hambali, Awaluddin Mubarak bin Talebe, Abdul Malik Al-Fadila bin Yakub Abdullah, Anugrah bin Safaruddin, Halim Muhaimin bin Maswara, Muhammad Nur Ihsan bin Jazliadi, Muhammad Ikram Azali bin Sultan, Irwansa bin Nambung, Rifki Febrian bin Muhammad Basir, Sirajuddin Zaid bin Zainuddin, dan Anwar bin Lipung. Golongan 20 juz. Herianto H.A. bin Haji Alimuddin, Muhammad Ilham S. bin Safaruddin, Sumarling bin Basri, Bayu Kasmaran Nur bin Kaharuddin, Ahmad Sauki bin Hayruddin, Yusril bin Sultan, dan Muhammad In'amul Hasan A.R. bin Abdurrahman R. Golongan 30 juz. Rusli Nasir bin Nasir, Faisal bin Patu, Muhammad Nur Rahmat bin Abdul Somad, Liwandi bin Tepung, Abdullah Abu Sahabuddin bin Saudi,
Agun Izul Haq bin Lukman, Harban Nur Maulidin bin Hamzah Nur, Rusdianto bin Ruslan, Syarifuddin bin Saudi, Supardi A bin Arifuddin, dan Syahrir bin M. Ali. Ditetapkan di Jeneponto 22 Oktober 2022, pimpinan Pondok Tahfidz Quran Rodatul Huffaz Jeneponto Kiai Abdul Rahman RSPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan wisuda santri Quran kepada perwakilan wisudawan Hafidz golongan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz agar mengambil tempat. Prosesi wisuda santri oleh Bupati Jeneponto didampingi Wakil Bupati Jeneponto, pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan cabang Dompet Du'afa, dan Ustadz Imam Al-Faruq. Dimohon untuk mengambil tempat. Prosesi wisuda akan ditandai dengan pemasangan selempang kepada perwakilan Hafiz 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Mohon berkenan Bapak Bupati Jeneponto untuk dapat mengenakan selempang. Pemasangan selempang akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada masing-masing perwakilan secara simbolis, mulai dari 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, dan 1 juz. Setelah pemasangan selempang, mohon berkenan Bapak Bupati untuk sekaligus menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 5 perwakilan Hafiz Quran.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya para orang tua wisudawan. Kita sedang menyaksikan penyerahan sertifikat dan selempang oleh Bapak Bupati, dan selanjutnya foto bersama setelah memasangkan selempang dan penyerahan sertifikat. Mohon berkenan Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati, Bapak pimpinan Pondok Pesantren dan pimpinan cabang Dompet Dua Pasir Selatan dan Bapak Ustadz Imam Al-Faruq berfoto bersama. Terima kasih, dan dengan hormat disilahkan kembali ke tempat untuk perwakilan wisudawan untuk tetap di tempat. Mohon untuk diberi ruang untuk pergerakan ke atas panggung. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk kembali ke tempat. Begitu juga dengan pimpinan Pondok Pesantren dan Dompet Duafa serta Bapak Ustadz Imam Al-Faruq. Dengan hormat disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin, terkhusus orang tua santri yang berbahagia. Selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pemasangan mahkota impian kepada orang tua masing-masing wisudawan yang dipasangkan oleh putra kebanggaan. Kami persilakan mulai dari Hafiz 30 juz disusul oleh Hafiz lainnya. Kami persilakan. Ya, selanjutnya para hafiz ini akan menuju ke tempat orang tua masing-masing untuk memasangkan mahkota idaman kita semua. Ayahanda, ibunda yang tercinta, tataplah wajah kedua orang tua, tataplah wajah sang anak di depanmu. Cahaya-cahaya surga mulai terbaca di pelupuk mata. Ayah, ibunda, mama, dan bapakku, izinkan anakmu kali ini untuk bersimpuh di depanmu, untuk kembali merasakan kasih sayangmu, untuk menebur kesalahan yang pernah kami lakukan kepadamu, untuk kembali memohon doa restumu. Ibu, masih tergambar jelas dalam ingatanku perjalanan kehidupan kami sejak engkau mengandung. 9 bulan bukanlah waktu yang singkat saat kau harus merasakan kepayahan, keletihan dan kesakitan. 9 bulan belum hilang pula dari ingatanmu suatu kondisi antara hidup dan mati, sakit yang tiada kala, cucuran keringat dan air mata bercampur dengan haru dan bahagia saat engkau melahirkan kami, anak-anakmu. Mama, Bapak, tataplah wajahku. Mama dan ayahanda, di surga nanti kita berkumpul ya. Di surga nanti kita akan berkumpul ya. Di surga nanti kita akan berkumpul. Di surga nanti kita menikmati keindahan cahaya Al-Quran ya. Izinkan anakmu ini menghafal Quran. Minta kepada Allah, lancarkan hafalanku, agar mahkota itu kesempatan padamu, agar mama bapak bisa memilih masuk surga dari pintu-pintu yang disuka. Demi kita mama, demi kita bapak, apalagi di Allah Ta'ala tak balakan rasaku belajar Quran. Eroka di Allah di bokona Allah Ta'ala kusariki empo minasa, kusariki empo matekni, kusariki mahkota surga nasabah baca Quranku.
mamaku, bapakku, apalagi di Allah Ta'ala. Rempul tak umur aku, aku dalam saksian kekurangan. Aku suruh bayang poki berempuan surugana Allah Ta'ala. Kita memporangi sini na dosa-dosaku. Dasi na dasi. Barak mati yang saya. Naku mati di santana. Ayahanda, ibunda, mari kita saling tatap. Dan tataplah wajah-wajah yang di depan tak semua. Wajah-wajah yang akan mempersembahkan surga. Karena padanya bacaan-bacaan Al-Quran yang dihafalkannya, yang dipelajarinya, bersama Allah memelihara Al-Qurannya. Dengan bacaan Quran ini insya Allah anak tak akan bersama-sama mendapatkan surga dan bayang-bayang surga yang kita hadirkan hari ini. Kita memporangi anatta, kita memporangi anatta, kita memporangi anatta. Berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Semoga keindahan-keindahan ini insya Allah akan menjadi keindahan surga. Dasi nadasi, barang mati salah, mati disantap. Barakallah. Baik, untuk anak-anak kita wisudawan yang sudah mengenakan mahkota ke kepala orang tua masing-masing, silahkan untuk kembali ke tempat duduk semula. Acara akan kita lanjutkan. Ya, tentu ini adalah impian seluruh orang tua yang memiliki anak untuk dapat dipasangkan mahkota. Dan hari ini adalah secara simbolis yang nanti insya Allah akan dipasangkan mahkota yang kemilaunya melebihi cahaya matahari. Masya Allah. Anak-anakku, kami persilahkan untuk kembali menempati kursinya. Ya, kami persilakan untuk kembali menempati kursinya untuk para wisudawan, para hafiz. Bahagia. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan kesepakatan bersama antara Dompet Duafa dan pemerintah Kabupaten Jeneponto serta penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dompet Duafa dan Ketua PGRI Kabupaten Jeneponto. Untuk itu dimohon mengambil tempat Bapak Bupati Jeneponto, pimpinan cabang Dompet Duafa Sulawesi Selatan, dan kepada Ketua PGRI Kabupaten Jeneponto. Terima kasih Bapak Bupati. Dengan hormat, silahkan kembali ke tempat.
Ketua PGRI dan juga pimpinan Dompet Duafa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan bantuan Al-Quran Braille secara simbolis dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan kepada perwakilan santri. Untuk itu kepada Ananda Hairul yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran Braille untuk mengambil tempat sebagai perwakilan dari kawan-kawannya untuk menerima Al-Quran Braille dari pimpinan Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Untuk itu kepada Bapak pimpinan Dompet Duafa Sulawesi Selatan, saya persilahkan untuk menyerahkan Al-Quran Braille secara simbolis. Ya, Al-Quran ini diserahkan. Ya, Bapak Bupati yang terhormat dan para hadirin sekalian, ini adalah Al-Quran Braille, Al-Quran yang kita khususkan untuk teman kita yang tunanetra. Jadi Al-Qurannya khusus, isinya putih semua, tapi ada titik-titiknya yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga para penghafal Quran, anak-anak kita yang tunanetra bisa membaca dan bisa tetap dekat dengan Al-Quran. Setebal ini, Bapak Ibu sekalian, ini satu juz, hanya satu juz. Nah, jadi untuk dapat 30 Al-Quran itu butuh 2 box besar. Nah, ini cuma satu juz. Dan alhamdulillah kami Dompet Duafa juga saat ini mengumpulkan infak untuk mencetak Al-Quran Braille seperti ini untuk kita sebarkan juga di Sulawesi Selatan agar anak-anak kita yang membutuhkan bisa kita berikan dan insya Allah mereka juga bisa menjadi para penghafal Quran. Kita doakan semoga banyak yang terketuk hatinya juga untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk produksi Al-Quran Braille. Terima kasih. Terima kasih. Diterima nak? Ada 30 juz ya. Al-Quran diberikan. Terima kasih dan kepada pimpinan ya, mohon diarahkan untuk kembali ke tempat. Untuk pimpinan Dompet Duafa kami persilakan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, hadirnya fasilitas penghafalan Quran tentu saja tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dan orang Jeneponto mengatakan bahwa seri atau tak balaka nieki riba marintana. Untuk itu, mari bersama kita dengarkan sambutan dan harapan Bupati Jeneponto, Bapak Dr. Andes Haji Iksan Iskandar, MSI. Dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam bahagia. Yang sangat saya hormati Ketua Pengurus Pesantren Ra'adatul Hufaz bersama dengan seluruh pengurus yang saya cintai, saya banggakan, seluruh anak santri yang baru saja diwisuda dan termasuk yang sedang mengalami proses pendidikan, para orang tua santri yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda bersama dengan beberapa kepala dinas saya sempat menyertai, Bapak Sekda periode yang lalu, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh-tokoh pemerintahan yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, termasuk Pak Kiai, para Kiai, para pimpinan bank, Forkopimda yang masing-masing diwakili. Juga tidak kalah saya banggakan adalah pengurus Dompet Duapa Sulawesi Selatan yang sempat hadir bersama-sama kita di tempat ini sekarang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini kita semua turut menyaksikan wisuda santri anak-anak kita semua dan sekaligus peresmian penggunaan masjid di pesantren ini. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada pengurus pesantren yang telah berhasil membangun Kabupaten Jeneponto ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rahmat bersama dengan seluruh pengurus. Kalau saya melihat person Pak Rahmat ini, Pak Kiai adalah orang yang betul-betul pikiran, langkah dan tidurnya adalah hanya dengan untuk keagamaan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya juga senantiasa dihubungi oleh beliau, tidak ada bicara lain kecuali bicara soal pesantren dan pembangunan keagamaan. Oleh karena itu, saya menyampaikan bangga dan terima kasih karena sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Kabupaten Jeneponto, yang mana di dalam program kami insya Allah akan menghadirkan minimal 1000 para penghafal Al-Quran ke depan setelah saya selesai. Kelihatannya ini sudah hampir mencapai, dan insya Allah kontrak saya dengan rakyat Jeneponto sampai dengan tahun depan sudah selesai. Saya berharap agar target itu 1000 penghafal Quran di Kabupaten Jeneponto ini dapat kita capai. Kalaulah kita mencapai 1000 penghafal Quran, maka hakul yakin dapat kita yakini bahwa insya Allah Kabupaten Jeneponto akan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini. Hadirnya pesantren ini adalah gambaran bahwa bagaimana pikiran-pikiran orang Jeneponto yang 100% penduduknya orang Islam, tapi dibuktikan bagaimana orang-orang Jeneponto ini begitu peduli terhadap pembangunan keagamaan. Kalaulah 1000 penghafal Quran ini ditambah dengan beberapa kiai dan tokoh agama sama-sama bahu-membahu untuk membangun bumi Turatia ini, maka Kabupaten Jeneponto ini akan segera terwujud Jeneponto yang Gamara. Jeneponto yang Gamara itu adalah tagline gerakan bersama menuju masyarakat yang ramah sesama manusia,
ramah terhadap alam, ramah terhadap yang lainnya, dan kita semua akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 habis yang kita targetkan ini akan kita jadikan sebagai pionir-pionir, komandan-komandan pasukan untuk bagaimana kita hadirkan di Jeneponto ini menjadi revolusi mental yang akan mengantarkan tanah bumi Turatea ini menjadi tanah-tanah yang syariah, yang senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan umat yang pada dasarnya berdasar kepada ajaran Al-Quran kita semua. Oleh karena itu saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Rahman bersama dengan seluruh jajaran dan seluruh pengurus pondok pesantren yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan amal jariah kita senantiasa memberkahi kita dan mengantar kita sampai kepada penghujung perjuangan kita ke depan. Kepada para orang tua santri yang baru saja dikukuhkan di wisuda, saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih ribat Tuan Tangasek. Ini adalah aset kita, modalan tamin nengasek kali. Karena satu-satunya harapan dan modal kita adalah generasi ke depan, generasi yang cerdas dan berkarakter, yang berakhlak mulia. Tentu ini adalah modal pembangunan kita ke depan. Oleh karena itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang sudah ikhlas mengasuh anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya ke seluruh pondok-pondok pesantren, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama wisuda. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh di tempat ini dapat diamalkan dan membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan juga tahun-tahun berikutnya kita akan terus bersama-sama membangun bumi Turatea ini. Namun saya perlu menyampaikan kepada kita semua, mungkin tahun ini adalah tahun yang terakhir saya bersama dengan kita di Kabupaten Jeneponto ini memimpin bumi Turatea. Karena kontrak saya dengan pemerintah dan rakyat hanya 10 tahun. Dan tahun depan saya akan mengakhiri kontrak saya dengan rakyat dan pemerintah untuk tidak lagi menjadi bupati. Kita memporangan tapi izin di tempat ini, mudah-mudahan walaupun saya tidak bersama dengan kita semua, tetapi hati dan pikiran kita tetap bersama, insya Allah. Oleh karena itu izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kalau saya di tempat ini minta izin untuk pamit, dan saya mungkin kalau direstui oleh seluruh tokoh agama, apalagi anak santri bersama dengan orang tuanya merestui saya untuk mengabdi di tempat lain, saya akan bersedia tetap membantu Kabupaten Jeneponto ini. Didoakan karena mudah-mudahan setuju jadi. Lapalakanan ketingaseng, apakah saya bisa untuk mewakili Jeneponto di Jakarta sana? Siap? Gas kering. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalau anak-anak santri bersama dengan seluruh orang tua dan tokoh agama merestui kepergian saya dan tetap mengabdi di Senayan untuk kepentingan Jeneponto ini, maka saya sangat yakin bahwa insya Allah upaya kita bersama untuk membangun daerah ini insya Allah dapat terkabul. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tahun depan kita menghadapi seluruh proses-proses pemilihan, baik itu pemilihan legislatif, DPR, DPR RI, DPD, maupun pemilihan presiden sampai dengan pemilihan bupati. Insya Allah kita mendapatkan bupati-bupati yang pikiran dan hatinya juga sama dengan orang-orang yang ada di pesantren ini. Setuju?
Maaf, saya tidak mau menyebut nama karena ada beberapa calon bupati yang ada di tempat ini. Dia minggu bawah ini Pak Wakil Bupati di Dr. Capadi, dia minggu bawah karena naik untuk main calon belau. Pokoknya siapapun yang jadi bupati, siapapun yang jadi anggota DPR harus perhatikan bagaimana kepentingan pembangunan keagamaan, khususnya agama Islam yang ada di Jeneponto ini. Itu kontraknya. Bapak anggota DPR juga hadir. Tolong Pak, supaya semua yang mau jadi pimpinan di tempat ini betul-betul pikiran dan hatinya kita bisa bersatu untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlakul, karimah, yang berpikiran agama Islam, dan semua bukan cuma pikirannya, semua tindakan-tindakannya, semua perbuatannya bersifat syariah. Maaf, ada Pak Kandep Agama juga di samping sini. Yang di sampingnya Pak Kandep Agama ini juga tidak disebutkan, dia alumni pesantren juga, tamat 3 juz. Berapa juz kau Ampok? Dr. Capa yang tahu ini bagaimana karakternya, kepala dinas Capil yang juga menghafal beberapa juz. Saya kira itu. Selamat kepada seluruh anak-anak pesantren. Terima kasih kepada pondok pesantren di bawah pimpinan Pak Rahmat. Terima kasih kepada Duafa yang sudah membantu kita semua. Dan saya titipkan, saya juga ada lahan di Tete Batu kurang lebih 3 hektar. Tolong dirawat Pak, bagaimana bisa menjadi sebuah kampung Islam barangkali ya, kampung Quran di sana. Ya, saya kira itu. Terima kasih semua hadirta. Terima kasih. Ini acara yang betul-betul luar biasa. Begitu hikmat. Pak Wakil Bupati tadi bilang biasanya Pak Bupati itu kalau 5 menit acara tidak bagus langsung kelihatan mukanya. Tapi ini sudah 1 jam panas, tapi tetap saya kagum dengan acara ini. Mudah-mudahan walaupun saya tidak jadi bupati lagi Pak Rahman, tetap kita bersama-sama ke depan ya. Mohon dukungan dan doanya. Dan saya mau lelang ini acara sekarang. Tadi dilaporkan oleh ketua yayasan bahwa masih ada yang belum selesai ini masjid. Gas kering. Gas kering. Apaan Nabi Pak Kiai? Apaan Nabi? Gas. Mari kita lihat sebentar. Bagi-bagi kepala dinas ke kering. Sare kepala dinas kering. Tadi saya dibisik-bisiki Pak Wakil Bupati. Bagi kering. Saya mau menyumbang tapi saya tidak mau disebut namaku. Dia bilang, Pak Wakil Bupati tadi bilang, Ibu tanang Pak Ustaz apa nama minta lembak. Pak Seda dia milik gue. Pak Seda siap. Kepala dinas mantan sekda dulu Pak Dr. Capa. Berapa? 20. Aman. Pak Basir calon ketua DPR 50 kerja Pak. bersedia membantu. Pak Kandep Agama, silakan juga yang saya tidak doakan terbuka jodohmu kalau lagi. padahal di setiap malam ya Allah ya Tuhan, tolong sembuhkan orang yang sakit, yang belum terbuka jodohnya, bukakan jodohnya. Kudoakan ku kusakung keren no. Pak Kadis Capil, berapa sumbangannya? Siap. Dicatat pasti. Pak anggota dewan yang terhormat, insya Allah. Siapa kepala dinas lagi yang berdiri ada di sini? Berdiri dulu. Suruh berdiri tahu kan? Mana Kadis Pertanian? Bicara deh. Upah ketuaan dulu. Sumbanganmu dulu sama masjid ini berapa? Masuk surga, tiket masuk surga.
Tiket masuk Siap. saja, tiket. Selain daripada itu, tugasmu untuk menghijaukan ini komplek ya. Tanam tanaman yang ada buahnya, mangga, nangka, bakara, apakah bahasa Indonesianya bakara? Sukun. Tanamin ya. Musim hujan ini sudah rindang semua. Nah, kepala dinas lingkungan hidup, mana kau? Berdiri ke dulu sayang. Iya. Oh, di pokok dulu. Sumbangnya hijaukan juga, sumbang juga. Kepala dinas perhubungan, mana? Berapa bantuanmu? Jangan disebut. Ya. Kepala BPD, berdiri. Berapa kau bantu nih? Sebut memang nih. 50. Apakah Anda Ustaz? Allahu Akbar. Kumpulkan ini semua Ustaz. Takkan nak nanak ke? Ada di lampunya, lampu. Sound system. Ya, sound system memastikan. Insyaallah siap dilelang. Ya, siapa yang mau hadirkan sound systemnya? Ada Haji Mangga Kulle, simpangkan yang besar-besar. Tekan Bang Kulle. Apaan lagi tekan? Apaan? Sound system keren. Sound system. Ya, alhamdulillah. Saya lampu tengahnya yang hias. Lampu apa namanya? Lampu hias keren. Iya. Kalau mau ini hati ambil. Insyaallah keren. Saya menyusul ke rumah. Ya. Siapa lagi kepala dinas? Saya mau sama-sama kita masuk surga bela. Amin. Komimpo mana gadis Komimpo? Mana kok? Nah, siap bantu. Apanya? Ya, koordinasi sama Pak Rahmannya. Kepala Dignas, mana kok Dignas? Tidak, saya mau jelas, mau aman. Lain itu yang ultra tadi, bagaimana kita berapa, Pak Kadis? 100 kering. Hah? Gitu tadi sama. Tidak disebut. Yang lain, Kadis dan lain. Jangan kita hanya di pemerintahnya ini sama-sama. Saya tidak mau ada kadisku yang tinggal di neraka. Camat Binamu, apanya? Sawer. Dapurnya. Ya. Masih ada pejabat yang hadir? Biasa nih. Kalau Kajari tidak bisa diperintah, Pak Kapolres tidak bisa diperintah. Bahaya. Insyaallah Basnas juga membantu. Basnas juga. Mana kepala Basnas? Perwakilan. Perwakilan keren. Mana? Ada juga bendahara keren, ada bendahara di belakang. Nah, di belakang. Angkat tangan. Bantu nah. Siap keren. Iya. Minimal sebelum puasa sudah cila semua ini. Ya. Selamat semuanya dengan memohon kepada Subhanahu wa Ta'ala, mewakili seluruh santri, mewakili seluruh orang tua, mewakili seluruh pejabat dan para tokoh, pembangunan masjid pesantren Radatul Fats Kabupaten Jeneponto resmi saya nyatakan digunakan. Takbir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana aku dengar? Jangan teke kering. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk izin operasional
Pesantren Tahfizul Quran. Berikut kita akan saksikan bersama penyerahan piagam statistik pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada pimpinan Pondok Raudatul Hubbas, diserahkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Untuk itu dimohon mengambil tempat. Piagam statistik pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini sebagai tanda izin operasional Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Hubbas. Terima kasih. Dengan hormat disilahkan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seluruh tahapan atau rangkaian acara peresmian Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Hubbas dan wisuda santri telah kita ikuti bersama-sama. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk beristirahat, dan sambil beristirahat akan kita putarkan slide terkait dengan plan tanah wakaf TT Batu yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Bupati. Iya, dan seluruh kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzal zikra wa inna lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Atas nama panitia, dalam hal ini Pondok Pesantren Raudatul Hubbas Kabupaten Jeneponto, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini. Sekaligus permohonan maaf bila kiranya terdapat hal kesederhanaan, keterbatasan pada penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, barakah dari anak-anak dulu ya. Wih. Ada rasa kurang suka, rasa barang lagi nasi keraknya. Anggaran tersisa 4 tahun